Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi kelima untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga untuk kelas 11 akuntansi. Nah, adapun materi kita untuk kali ini yaitu laporan keuangan untuk pemerintah daerah. Langsung saja kita masuk ke materi. C. Laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, hasil akhir dari proses akuntansi ini adalah laporan keuangan. Nah, jadi setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada kementerian negara atau lembaga menghasilkan laporan keuangan. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan untuk pemerintah daerah. Nah, yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau yang kita singkat dengan LRA. Yang kedua ada laporan operasional atau yang kita singkat dengan LO. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Kemudian yang kelima ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang keenam ada laporan arus kas. Serta yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, dari ketujuh laporan ini akan dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yaitu yang pertama, kategori berdasarkan penganggaran. Nah, untuk berdasarkan penganggaran ini dikelompokkan lagi menjadi tiga. Yaitu kelompok pertama, kelompok pertama ini dinamakan dengan laporan pelaksana anggaran. Nah, laporan pelaksana anggaran ini terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kemudian untuk kelompok kedua dinamai dengan laporan finansial. Nah, laporan finansial ini dibagi ada 4 macam di sini kan. Ada yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat ada laporan arus kas. Kemudian kelompok ketiga ada yang diberi nama dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan tentang catatan atas laporan keuangan. Kemudian untuk kategori kedua yaitu dikategorikan berdasarkan sumber pencatatan. Nah, untuk sumber pencatatan ini dibagi juga menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok pertama dinamai dengan laporan primer. Nah, laporan primer di sini maksudnya yaitu laporan keuangan ya pertama menampung pencatatan. Nah, laporan ini terdiri dari 3 jenis laporan, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan operasional, dan yang ketiga ada laporan neraca. Kemudian kelompok kedua yaitu diberi nama dengan laporan sekunder. Nah, laporan sekunder ini maksudnya laporan keuangan lanjutan dari laporan keuangan primer. Nah, adapun yang laporan pemerintah daerah yang termasuk menjadi laporan sekunder ini, yang pertama ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga ada laporan arus kas. Kemudian kelompok laporan selanjutnya yaitu kelompok laporan tersier. Nah, laporan tersier di sini maksudnya laporan keuangan pelengkap informasi pada laporan keuangan primer dan sekunder. Jadi ini yang pelengkap tersier. Nah, adapun yang termasuk dengan kategori laporan tersier yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu laporan keuangan yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran ini ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada satu periode. Nah, jadi laporan realisasi anggaran ini berisikan tentang perbandingan antara laporan realisasi dengan
laporan anggaran yang dianggarkan untuk tahun tersebut. Nah, di sini ada yang namanya surplus atau defisit. Nah, saya jelaskan surplus atau defisit ini adalah kalau kita lihat yang sering kita sebut dengan rugi atau laba. Nah, itu kalau surplus laba, kalau defisit itu rugi. Kemudian ada unsur-unsur laporan, unsur-unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan LRA. Yang kedua ada belanja. Yang ketiga ada transfer. Yang keempat ada surplus atau defisit LRA. Yang kelima ada pembiayaan. Dan yang keenam ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Dari keenam ini saya rasa sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, cuman yang belum saya sampaikan yaitu sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran. Nah, sisa lebih ini sering disebut dengan silpa. Sisa lebih, silpa. Sisa lebih pagu anggaran. Sedangkan kalau kurang diberi nama dengan sikpa. Sisa kurang pagu anggaran. Nah, sisa lebih atau kurang pembiayaan ini merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja. Nah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode pelaporan. Nah, di sini seandainya terdapat pendapatan itu lebih besar daripada belanja, berarti pemerintah mengalami surplus. Nah, sedangkan kalau kebalikan, misalnya belanja lebih besar dari pendapatan, berarti pemerintah mengalami defisit. Kemudian laporan kedua yaitu laporan operasional. Nah, di sini laporan operasional disebutkan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sekarang dengan periode sebelumnya, maksudnya di sini. Jadi, kalau laporan operasional ini dia membandingkan laporan operasional tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau tadi laporan realisasi anggaran, dia membandingkan antara laporan realisasi, laporan kenyataan dengan laporan yang anggaran, laporan yang baru direncanakan anggaran. Nah, kalau tadi yang operasional, laporan operasional tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, begitu. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada laporan operasional yaitu yang pertama, pendapatan LO. Kedua ada beban dari kegiatan. Yang ketiga ada surplus defisit atau LO. Yang keempat ada pos luar biasa. Dan yang kelima ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Nah, jadi di sini yang belum saya sampaikan yaitu untuk pos luar biasa kan ya. Nah, di sini pos luar biasa maksudnya pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Nah, begitu. Kemudian di sini ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Nah, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional ini maksudnya surplus atau defisit yang berasal dari kegiatan non-operasional seperti surplus atau defisit penjualan aset tetap dan pelepasan kewajiban jangka panjang. Nah, aset tetap di sini maksudnya ya seperti penjualan gedung atau penjualan tanah milik pemerintah itu. Kemudian laporan ketiga yaitu neraca. Nah, di sini neraca
maksudkan bahwa laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Saya rasa ini sudah jelas karena neraca ini sudah kita temui juga di laporan perusahaan jasa dan dagang. Dia sama halnya. Jadi cuman bedanya kategori asetnya seperti apa gitu kan. Kemudian unsur-unsur laporan neraca. Nah, yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas. Kalau aset misalnya kas di pemerintah daerah. Kalau kewajiban misalnya utang jangka pendek. Utang jangka pendek seperti utang peminjaman untuk apa gitu kan. Nah, itu namanya kewajiban. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian ada yang keempat, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di sini, laporan perubahan saldo anggaran lebih ialah laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih yang merupakan gunggunan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Gunggunan ini maksudnya perkumpulan. Nah, gitu. Silpa tadi kan Ibu maksudkan silpa itu sisa lebih pagu anggaran, sedangkan sikpa adalah sisa kurang pagu anggaran. Nah, adapun unsur-unsur untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih ini, yaitu yang pertama ada saldo anggaran lebih awal periode. Kemudian ada penggunaan saldo anggaran lebih. Kemudian yang ketiga ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Kemudian yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima ada saldo anggaran lebih akhir periode. Nah, kemudian laporan kelima yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal ini ialah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi ini laporan perubahan modal tahun sekarang akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau tadi laporan operasional tahun sekarang dibandingkan dengan laporan operasional tahun sebelumnya. Nah, begitu. Adapun unsur-unsur untuk laporan perubahan ekuitas ini yaitu yang pertama ada ekuitas awal, ada surplus atau defisit LO tahun bersangkutan, ada koreksi kesalahan yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Kemudian yang keempat ada ekuitas akhir. Nah, di sini ekuitas awal itu maksudnya ekuitas yang berasal dari akhir tahun sebelumnya. Nilai ekuitas awal ini diperoleh dari ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun sebelumnya. Nah, begitu. Maksudnya kalau misal laporan ekuitas akhir untuk tahun 2020 akan menjadi ekuitas awal untuk tahun 2021. Nah, begitu. Kemudian untuk surplus atau defisit LO ini adalah surplus atau defisit tahun berjalan, tahun sekarang. Nah, kemudian untuk koreksi kesalahan yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas ini, maksudnya nilai ini diperoleh dari adanya koreksi kesalahan tidak berulang pada tahun sebelumnya. Kemudian ekuitas akhir ini diperoleh dari penjumlahan antara ekuitas awal ditambahkan dengan surplus atau defisit periode berjalan dan koreksi kesalahan. Nah, begitu. Kemudian laporan keenam yaitu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini maksudnya adalah laporan yang menyajikan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Nah, adapun unsur-unsur untuk laporan arus kas ini, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan yang keempat ada arus kas dari aktivitas transitoris. Kemudian laporan terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan antara daftar terperinci atau analisis atau juga nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP, laporan saldo anggaran lebih, atau laporan operasional, atau laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Nah, di sini maksudnya catatan atas laporan keuangan ini seluruh laporan keuangan itu akan diberi catatan keuangan. Nah, kemudian di dalam CALK ini, CALK maksudnya catatan atas laporan keuangan menyajikan tentang beberapa poin. Itu yang pertama, dia mengungkapkan informasi umum tentang entitas. Nah, jadi dia akan mengungkapkan atau menginformasikan. Jadi misalnya nama perusahaan atau alamat perusahaan. Nah, begitu. Kemudian yang kedua disajikannya yaitu menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Nah, jadi poin keduanya dia akan menyajikan kebijakan apa saja sih yang dianut atau dibuat oleh si informasi umum oleh si entitas yang bersangkutan, entitas tadi yang sudah kita berikan informasi umumnya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga ada menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Nah, jadi poin ketiganya ini dia menyampaikan apa saja yang target-target keuangan untuk selama tahun pelaporan itu. Kemudian apa saja kendala atau hambatan yang dialami untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang keempat ada menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lain. Nah, jadi dia menyajikan informasi tentang penyusunan laporan tadi, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, gitu kan, laporan operasional. Nah, begitu. Kemudian yang kelima ada menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Nah, itulah tadi pembahasan materi untuk kali ini. Nah, jika ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan melalui jalur pribadi. Nah, tugas Anda seperti biasa simak dan catat video materi ini sebaik mungkin. Kemudian pengumpulan terakhir pada 21 Januari 2021. Nah, saya rasa sekian dulu materi dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.